Bring the heavens to your home. Balik lagi dengan saya Bang Said. Kali ini saya ditemani oleh seorang wanita, ya, adek deh takarannya gitu kan ya kalau untuk saya gitu. Kalau untuk Anda bagaimana nih, para suami? Ya, mungkin kalau yang sebaya saya adik juga, tapi kalau yang mungkin di bawah saya mungkin apa ya, ya kawan lah ya begitu ya. So, kalau begitu kita langsung aja ya. Bahasannya apa nih Bang judulnya? Rahasia. Pokoknya tenang, mantap. Kita korek-korek, kita cari tahu ya. Dengan siapa saya manggilnya? Manggil Anda? L aja. L aja gitu. Mau Lebih enak. dikenalin atau enggak ke sana boleh ke Boleh. kawan-kawan? Nama saya Elda, cuma biasa dipanggil L. Oh begitu ya. Namanya Elda, dipanggilnya L. Catat buruan gitu atau tulis di kolom komen. So, Elda sudah menikah atau belum? Belum. Belum menikah. Dan saya mau informasikan bahwa tayangan kita ini adalah Bring the Heavens to Your Home. Itu membawa sorga ke rumah kita. Ya, begitu ya. Jadi kalau saya katakan kepada para penonton atau kepada Elda, artinya bawa sorga ke rumah kamu gitu, ke rumah Anda, begitu ya. Kalau Anda katakan itu ke saya atau Elda katakan itu ke saya, Bring the Heavens to Your Home, artinya Bang Said bawa sorga dong ke rumahnya Abang, kira-kira begitu di dalam sebuah konsep keluarga. Tadi dikatakan sudah menikah atau belum? Belum. Oh, belum Single, menikah? Iya, masih single. Masih single, tapi sudah ada calonnya atau bagaimana? Ya, doakan saja. Nggak ada. Ada, sudah ada. Oke, dalam waktu dekat atau dalam waktu masih agak lama untuk dirame-ini, untuk disahkannya atau bagaimana? Kalau untuk nikahnya sendiri, target sih belum kayak tahun sekarang atau tahun besok. Oke, jadi Masih pengen tarik dulu. Oke, masih dalam masa pacaran penjajakan lah ya, Ya. boleh dibilang seperti itu ya. Oke, so berarti dapat dikatakan Elda ini seorang wanita lajang ya, belum menikah. Nggak masalah juga, karena konsep dari Bring the Heavens to Your Home adalah sebuah konsep keluarga, begitu ya, membawa surga ke keluarga kita masing-masing. Elda, karena belum menikah, saya cuma mau tanya satu hal nih. Konsep sorga di dalam keluarga suatu hari jika Elda menikah, itu apa sih dari seorang wanita? Tapi saat ini kan karena Elda masih lajang gitu ya, kira-kira di pemikiran Elda saat ini, ketika masih lajang, itu apa sih konsep sorga di dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah pasangan, suami ke istri, istri ke suami, itu apa konsep yang sudah ada? Sudah terpikirkan atau belum? Kalau menurut saya sendiri, konsep surga di dalam keluarga itu menurut Islam juga ya. Dalam agama. Silakan. Kalau dari pribadi sendiri, wanita terutama itu harus nurut ke suami. Nurut ke suami, oke. Selagi itu baik ya. Selama itu positif ya, oke. Terus komunikasi juga tuh. Komunikasi ya, komunikasi loh. Jadi banyak Komunikasi rumah ternyata ya. tangga yang maaf ya, jadi broken gitu Mm-mm. karena kurangnya komunikasi. Gitu. Oke, berarti nanti suatu hari ketika El menikah, El akan mencoba menerapkan itu, Iya. pasti. menerapkan hal ini. Oke, kira-kira pacar atau calon pasangan sudah mengetahui belum konsep sorga yang ada di pikiran dia itu akan diterapkan bagaimana nantinya dengan El ketika menikah? Pastinya udah tahu. Yang penting Mm-mm. setiap saya menjalin hubungan itu, Mm-mm. saya ngomong kayak nanti kedepannya begini. Pahitin deh begini, istilahnya iya. ya. Jadi saling apa ya, tukar pikiran gitu Om. Mm-mm. Oke, Tukar kalau pikiran begitu ya. kayak kedepannya gimana baiknya. Mm-mm. Oke. Apalagi menuju hubungan yang serius. Ya, karena mahligai pernikahan adalah sebuah hubungan, sebuah relasi yang begitu panjang ya. Karena kita berharap di dalam pernikahan sampai ujungnya maut yang memisahkan begitu ya. Jadi bukan karena sesuatu apa seperti itu. Ada satu lagi nih yang penasaran saya mau tanyain nih. Mungkin Anda juga ya. Kalau Anda mau bertanya mungkin bisa langsung tulis di komen nih untuk Anda nih bapak-bapak para suami. Thank you ya selalu nonton Bring the Heavens to Your Home ini. Terima kasih. Elda, sekarang lagi rame nih kayaknya nih kan. KDRT udah tahu ya? Udah. KDRT, Kekerasan dalam rumah tangga. kekerasan dalam rumah tangga. Serem nggak sih menurut Elda? Ya bukan serem lagi Om. Ya gitu tadi, kurangnya komunikasi juga dalam hubungan. Kurangnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Menurut saya ya. Oke, mungkin karena sama-sama sibuk atau bagaimana kali ya? Kurangnya kepercayaan dari satu sama lain. Kurang Dan kepercayaan. Gak saling terbuka gitu. Tidak ya, komunikasi. Jadi karena
kurang komunikasi, lack of communication, jadi ya kurang terbuka, kurang open, begitu seperti itu ya. Di konsep KDRT seorang Elda ya, wanita lajang yang saat ini belum menikah, itu pemicunya apa sih, triggernya? Kebanyakan kalau dari sisi yang aku lihat kayak orang ketiga misalnya memicu jadi perselingkuhan. Will atau pill gitu? Jadi kayak berselingkuh, akhirnya bertengkar, muncullah ya kekerasan itu. Kadang juga bisa karena ekonomi. Jadi pertama pihak ketiga, kedua karena ekonomi, ada lagi yang lain apa mungkin? Biasanya karena udah sifat bawaan dari sebelum menikah, udah sering melakukan kekerasan, tapi dipaksa tetap nanti setelah menikah pasti dia berubah, ternyata masih saja. Oh, berarti bawaan orok ya, bawaan lahir ya, boleh dibilang karakter ya. Dari ceweknya atau dari cowoknya tuh biasanya? Kalau bicara karakter. Kalau karakter yang sering dilakukan KDRT itu kan kebanyakan lokal cowok ya, Cowok? laki-laki ya. Biasanya iya sih kebanyakan laki-laki. Laki-laki yang melakukan KDRT kepada Si perempuan atau istrinya. Iya. Itu KDRT berlaku di pacaran kah atau di masa pernikahan aja menurut El? Banyak kasus dari sebelum nikah juga udah sering melakukan kekerasan Dan ketika melanjut ke pernikahan dengan pasangan yang sama. Mungkin si cewek mikirnya kayak setelah nikah pasti dia berubah nih, pasti dia bakalan nggak keras lagi, nggak bakalan mukul-mukul lagi. Ternyata kan salah. Jadi setiap orang, kita tuh nggak bisa merubah orang kecuali orang itu mau berubah sendiri. Gitu ya. Tapi itu jadi konyol gak kira-kira? Iya. Jadi konyol. Oke, sekarang ada lagi sebuah kasus. Ketika masa pacaran, entah ceweknya entah cowoknya itu dia santai, kalem. Ketika nikah keluar aslinya dua-duanya. Nah itu bagaimana menurut El? Kalau pernikahan kayaknya semuanya pas pacaran semua orang pasti nggak mungkin nunjukin sisi buruknya langsung. Jadi tapi pas nikah keluar semua. Iya. Jadi nyimpen lah ya, boleh dibilang ya, kira-kira gitu. Karena kan buat menjaga hubungan biasanya. Oh, supaya langgeng sampai ke pernikahan. Nah. So, kita balik lagi ke awal tadi. Di sini saya penasaran di sini El. Terus terang masalah karakter. Tadi dikatakan oleh El bahwa cowok itu selalu temperamen dan selalu yang melakukan KDRT terhadap pasangannya. Iya. Sekarang kalau misalnya ceweknya yang temperamen itu bagaimana? Itu bisa juga. Cuman dari banyak kasus kan laki-laki. Cuman ada beberapa juga wanita yang emang temperamen. Dan kebalikannya ada yang cowok justru lebih sabar dari perempuannya juga banyak. Oh, jadi ceweknya nyerocos terus gitu? Kebanyakan wanita itu lebih banyak ngomongnya ya. Lebih banyak ngomong? Kalau laki-laki itu kan beda. Mungkin laki-laki banyak diem, cuma sekali marah udah gitu. Oh begitu, kalau cowok jadi banyak diem, banyak ngalah, tapi sekali marah biar. Kalau cewek nyerocos terus. Nah, kebanyakan gitu. Dan nyerocosnya itu kata-kata kasar atau kata-kata yang baik? Tergantung karakternya. Kalau dia biasa ngomong kasar, ya mungkin keluarnya kata-kata maaf ya, kebun binatang. Gitu. Cuman kalau perempuan-perempuan yang bisa menjaga omongannya, mungkin dia cuma ya ngomel-ngomel, sekedar ngomel biasa gitu. Ini berpengaruh gak terhadap apa ya, faktor pendidikan mungkin? Pendidikan bisa jadi, lingkungan bisa jadi. Lingkungan juga. Dan ketika sang cewek atau sang istri nyerocos terus dengan kata-kata yang kasar, taruh tadi dikatakan kebun binatang keluar, sampai ada penghinaan gak kepada pasangannya ini, ke cowoknya ini? Bisa jadi Bisa jadi. Ada kasus begitu? Banyak sekarang Jadi apa sih kira-kira penghinaan untuk cowok, kira-kira yang nyakitin begitu apa kira-kira? Pertama biasanya penyebabnya itu karena ekonomi. Jadi si cewek itu kadang kan kayak mungkin bingung ya dari mana lagi nih, karena kondisinya mungkin si cewek nggak kerja, si cowoknya juga lagi nggak kerja, jadi muncullah pertengkaran. Nah dari situ mungkin kata-kata si ceweknya nggak terkontrol kan jadi, karena emosi ya? Apa tuh misalnya kata-katanya yang tidak terkontrol? Mungkin nggak apa-apa contohnya gitu ya? Contohnya aja, nggak apa-apa. Lu kerja dong, jangan diem doang di rumah. Mau makan apa, mau ngasih makan istri apa gitu biasanya ya. Terus apa lagi? Gitu, biasanya yang lebih kasar lagi mungkin apa kira-kira? Sorry, ini bukannya saya ngulik ya, tapi sekasar apa sih? Saya itu biar saya dan juga teman-teman penonton di sini bisa tahu itu sekasar apa sih kira-kira? Biasanya dibandingin lagi sama bapak-bapak yang lain atau suami-suami yang lain. Dibandingin, misalnya bagaimana? Kayak, lihat dong tuh temen lu diajak kerjanya enak, gini-gini, masa lu cuma gini dong, masa gaji lu segini dong, tuh biasanya nyakitin ya. Untuk cowok ya? Oke. Nah, kenapa bisa dibandingin begitu misalnya? Ya mungkin karena si ceweknya juga kan
capek juga karena ekonominya yang begitu-begitu terus ya Om. Oke. Namanya perempuan kadang kan wah pengen lebih nih, pengen kayak yang lain nih gitu. Jadi mungkin dia tuntutan karena keinginannya sendiri. Karena sudah emosi sudah muncak gitu ya. Oke, so berarti di sini ada sebuah istilah ketika dia membandingkan dengan cowok lain atau suami orang lain, berarti sang cewek atau istri ini ada ketertarikan dong sama orang ini? Enggak juga Om. Enggak juga? Biasanya tuh karena iri. Biasanya tuh kayak, oh dia bisa, kok suami gue kagak bisa ya, kok suami gue cuma diem-diem di rumah doang ya gitu. Biasanya ya. Oke. Dan setelah wanita mengatakan itu, sadar gak dia bahwa dia salah menyakiti suaminya atau pasangannya? Kalau pas lagi emosi sih kayaknya enggak ya? Cuma setelah itu mungkin kayak, oh iya ya, apa kata-kata gue ini nyakitin suami gue ya gitu. Oke. Nah ini dari sisi ceweknya. Ketika ini terjadi, ceweknya cocot, si cowok ini otomatis kan sewot, dia nggak bisa ngomong. Mungkin dia KDRT langsung gitu, kira-kira. Kalau si cowok kan biasanya dia sekali emosi udah nggak pakai logika lagi ya. Dan ketika mungkin ini di pikiran saya nih, ya di pikiran Anda bagaimana gitu kan? Boleh tulis di komen ya. Ketika dengar nih udah sakit hati, ternyata dihina sama ceweknya atau pasangannya atau istrinya gitu ya. Dia udah nggak sanggup lagi, KDRT terjadi. Artinya triggernya itu sang cewek dong. Ya, bisa jadi juga. Mungkin kalau ceweknya diem tidak akan terjadi KDRT, mungkin nggak? Atau ketika ceweknya diem, KDRT terjadi juga? Atau bagaimana nih? Menurut El bagaimana? Coba. Jadi juga karena yang pertama mungkin ya dari tadi sifat bawaan si cowok. Oke. Temperamen. Temperamen. Dia kesel karena hal lain tapi ngelampiaskannya ke istri. Nah ini berbicara istri yang diem nih. Oke, berarti nih cowok atau sang suami emang tengil nih ya? Ya gitu. Nah kasus yang keduanya? Yang keduanya bisa karena cowok itu mungkin ya cemburu atau apa? Cemburu? Iya, si ceweknya mungkin deket sama teman kerja, bisa jadi deket sama teman kuliahnya atau teman yang lamanya gitu. Dan sang cewek ini juga tetap diem? Ya, Oke, mungkin berarti ada yang ketiga. Cari pembelaan tapi tidak dengan kata-kata yang nyakitin ya. Jadi yang ketiga adalah berarti cewek yang nyerocos, cowok yang diem. Ya itu. Oke, jadi wow ngeri ya KDRT ya. Jadi semoga bisa diambil hikmah dari pembicaraan kita kali ini di Bring the Heavens to Your Home ya. Semoga Anda dan keluarga boleh selalu rukun damai melewati masa-masa suka dan duka dalam selalu kebersamaan bersama dengan keluarga Anda masing-masing. So, ada yang mau disampaikan nggak? Karena Elda masih lajang, tidak ada salahnya juga ya selama itu baik. Kita yang sudah menikah, Anda yang sudah menikah juga mendengarkan masukan atau saran dari seseorang yang masih lajang. Apa yang Elda mau katakan dari pembicaraan kita ini tentang hubungan, tentang masa pacaran, tentang rencana pernikahan, sampai bahasan yang cukup lama tentang KDRT ini di sini. Apa yang Elda mau sampaikan? Silakan sampaikan ke kawan-kawan di sini. Disapanya apa ya? Disapanya Bapak atau Om juga boleh. Silakan. Ya, pokoknya buat semuanya, apalagi yang masih lajang, masih single, jangan pernah takut buat nikah. Selagi kita bisa ngambil sisi baik dari yang tadi kita bahas KDRT ya Om. Kita ambil sisi baiknya aja, yang buruk buat jadi pelajaran aja. Oke. Itu aja sih. Ngopi dulu, mantap. Ya ini nggak diminum-minum nih, minumannya sama Elda ya. Mungkin karena serunya banget ya ngobrol di Bring the Heavens to Your Home. Kalau begitu terima kasih sekali untuk Anda semua. Semoga apa yang Anda saksikan kali ini boleh membawa manfaat. Jika memang tidak bermanfaat, Anda anggap saja ini hanya sebuah tontonan lucu, tontonan humor. Dengan Elda di sini, terima kasih banget ya udah boleh berbagi di Bring the Heavens to Your Home. Akhirnya, terima kasih untuk Anda yang selalu menyaksikan Bring the Heavens to Your Home. Sekali lagi saya mau katakan, dan nantikan terus judul-judul yang yoman, yang seru-seru dari Bring the Heavens to Your Home. Akhir kata mendapat salam dari saya pribadi. Anda dan keluarga, Anda dan istri, Anda dan anak-anak Anda boleh selalu bahagia, boleh selalu sehat, selalu ada di dalam berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. So, finally, kita dadah-dadahan nih, siap-siap ya. Boleh. Terima kasih sekali. Cayo!